Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali pagi ini melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyertai kami boleh melewati peristirahatan kami di sepanjang malam yang telah lewat. Bersyukur pagi ini kami bangun menikmati hari yang baru. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran-Mu dengan baik dan menjadi bahagian kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah saling menajamkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah besi yang hendak ditajamkan dibutuhkan besi lain untuk menajamkannya. Proses penajamannya ialah melalui proses pengasahan dengan menggunakan besi lain. Nah, ayat ini mengibaratkan bahwa sama seperti besi memerlukan besi yang lain untuk menjadi lebih tajam, demikian pula kita memerlukan orang lain untuk membentuk kita semakin lebih baik, yakni melalui interaksi kita satu dengan yang lain. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api. Nah, api dalam hal ini bisa berbicara tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan yang bisa muncul lewat interaksi kita dengan orang lain. Melalui setiap peristiwa yang terjadi, lewat interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, sesungguhnya Tuhan sedang menajamkan kita supaya kita semakin matang, sempurna dan berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dua hal di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, bahwa kita membutuhkan orang lain, bahkan yang tidak menyenangkan bagi kita sekalipun. Mereka ini tidak secara kebetulan ada dan tanpa maksud. Mereka pun bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi kita, yakni untuk membentuk kita. Kedua, kehadiran kita di tengah-tengah komunitas atau persekutuan haruslah bersifat membangun atau mempertajam orang untuk semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kita patut bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau mengkambing hitamkan orang lain ketika harus melewati proses ini. Jadilah seperti Yusuf yang tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya, meski mereka telah menyakiti dan membuat hidupnya menderita. Yusuf bahkan bisa berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dalam Kejadian 50 ayat 20. Ketika kita bisa mengambil sikap yang positif seperti ini, maka justru melalui peristiwa yang menyakitkan yang kita alami, maka kita akan menerima anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kehadiran kita dalam komunitas kita membuat orang lain lebih maju dan lebih baik. Dan mari kita memandang persekutuan kita sebagai tempat di mana kita diasah untuk lebih efektif dan lebih baik sekalipun kadang-kadang kurang menyenangkan. Lewat interaksi kita, mari saling membentuk dan mempertajam karakter satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Dan
gunakan sebaik-baiknya waktu yang ada lewat interaksi kita untuk memberi dan menerima dorongan untuk semakin lebih baik. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, bahkan kiranya kami semua dimampukan untuk dalam kehidupan kami, dalam interaksi kami sungguh-sungguh menempatkan diri dengan baik untuk saling membangun satu dengan yang lain. Berkati kami menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami, berkati apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.